Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan terkait materi penyelenggaraan rapat dalam mata kuliah manajemen perkantoran. Materi kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Fadila Zahra, sebagai moderator, dan juga oleh rekan saya, Rima Nur Aisyah. Topik pembahasan pada materi kali ini terdiri dari pengertian rapat, jenis-jenis rapat, syarat-syarat rapat, kemudian ada tipe-tipe pemimpin rapat, dan yang terakhir ada langkah-langkah agar rapat berjalan secara efektif. Yang selanjutnya ada pengertian rapat. Rapat adalah berkumpulnya sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan suatu urusan organisasi. Rapat melibatkan 4 orang atau lebih. Rapat berisi komunikasi, perencanaan, penetapan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, atau pemberian motivasi kepada sumber daya manusia organisasi. Adapun jenis-jenis rapat yaitu yang pertama berdasarkan tujuannya, kedua berdasarkan sifatnya, ketiga berdasarkan jangka waktu, keempat berdasarkan frekuensinya, dan yang kelima yaitu berdasarkan namanya. Syarat-syarat dalam rapat yaitu acara atau media rapat, disiplin waktu, adanya notulen, terdapat keputusan, dana kesimpulan rapat, dipimpin oleh seorang pimpinan yang baik, suasana rapat yang terbuka, berpartisipasi dan aktif, selalu mendapatkan bimbingan dan pengawasan, tidak terjadi perdebatan. Berikutnya ada tipe-tipe pemimpin rapat. Yang pertama yaitu tipe otoriter. Nah, otoriter di sini adalah pemimpin yang suka memaksakan kehendaknya, merasa saling berkuasa dan merasa saling mengetahui segala hal. Nah, sehingga kurang memberikan kesempatan kepada para peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya. Yang kedua yaitu ada tipe demokratis. Nah, demokratis di sini adalah pemimpin yang bersifat terbuka, mau menerima kritik dan saran dari peserta rapat, memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya, berperan sebagai pembimbing, pengarah, pemberi, petunjuk, dan terlibat langsung dalam interaksi kelompok. Yang ketiga yaitu ada tipe laissez-faire, yaitu adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada para peserta rapat untuk mengendalikan jalannya rapat. Pemimpin tipe ini bersifat pasif dan cenderung masa bodoh, tidak terlihat langsung dalam kegiatan kelompok. Dan selanjutnya yaitu ada langkah-langkah berjalannya rapat secara efektif. Yang pertama yaitu tentukan perencanaan. Nah, dengan menentukan siapa saja yang akan diundang untuk mengikuti rapat, serta apa tujuan dilakukannya rapat itu. Yang kedua, ada tentukan tujuan. Nah, tujuan diadakannya rapat, sehingga saat memulai rapat, bisa langsung mengajak peserta untuk fokus kepada tujuan itu. Tujuan ini juga akan menjaga agar pembicara dalam rapat tidak jauh melenceng. Yang ketiga yaitu susun daftar pembicaraan. Hal ini untuk memudahkan peserta agar langsung berdiskusi dan membuka jalan untuk setiap opini atau ide yang berkehendak diutarakan. Selanjutnya, yang keempat yaitu langsung mulai rapat segera mungkin. Setelah para peserta hadir dan bila pembicaraan mulai menjauh dari topik rapat, maka sebagai pemimpin
harus bisa membawanya kembali ke topik semula. Yang kelima yaitu catatan hasil rapat. Catat isi rapat, setiap opini, dan pertanyaan yang diajukan dalam rapat. Seandainya ada beberapa hal yang belum bisa dipastikan saat itu, buat catatan khusus agar nantinya bisa diselesaikan atau dibicarakan dalam rapat selanjutnya. Yang keenam yaitu ada buat rangkuman. Nah, rapat setelah selesai untuk memastikan bahwa pemaham setiap orang yang hadir sudah sama. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya salah represi setelah mereka keluar dari ruang rapat. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya rapat itu adalah berkumpulnya sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan urusan perusahaan. Dalam bab ini membahas rapat formal yang melibatkan 4 orang atau lebih. Rapat organisasi dimaksud untuk berkomunikasi, perencanaan, penetapan kebijaksanaan, pengambilan keputusan atau pemberi motivasi kepada armada penjualan. Agar berlangsung efektif, penyelenggaraan rapat perlu direncanakan sebelum rapat diselenggarakan. Pemimpin rapat harus menentukan tahapan-tahapan untuk keberhasilannya. Untuk itu, ia harus menetapkan perlu tidaknya penyelenggaraan rapat, menentukan tujuan, memilih peserta, menyusun agenda, dan menyiapkan lokasi rapat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.